Salah satu kesuksesan PT IPTN yang hingga kini belum mampu disamai oleh PT Dirgantara Indonesia adalah kemampuan meyakinkan beberapa pabrikan pesawat dari Eropa untuk memberikan lisensi kepada Indonesia terkait produk mereka masing-masing. CASA menerbitkan lisensi pembuatan C212 dan kini hanya Indonesia yang menjadi basis produksi pesawat yang memakai turboprop engine Carrot TPE 331. Lisensi produksi helikopter BO-105 diberikan oleh Messerschmitt Bölkow Blohm kepada IPTN. Produsen pesawat asal Prancis yaitu Aerospatiale mempercayakan pula lisensi manufaktur helikopter SA-330 Puma dan AS-332 Super Puma kepada pabrikan penerus Lipnur ini. Dari 3 lisensi yang diberikan oleh 3 pabrikan pesawat asal Eropa yang kini semuanya telah merger menjadi Airbus, hanya lisensi C212 yang masih berlaku. BO-105 yang digerakkan oleh Ellison 250 engine sudah lama discontinue walaupun populasinya masih ada yang terbang di dunia. Sedangkan manufaktur SA-330 Puma dan AS-332 Super Puma telah berakhir di PT Dirgantara Indonesia dan kini firma tersebut hanya membuat beberapa komponen H225M sebagai bagian dari global supply chain Airbus. Sementara itu, Indonesia tetap setia untuk memakai varian terbaru AS-332 Super Puma, yakni H225M keluaran Airbus Helicopters. 6 H225M telah berdinas di jajaran TNI Angkatan Udara, sedangkan 8 helikopter yang didorong oleh 2 Makila 2A engine karya Sefrang Helicopter Engine saat ini menunggu penyerahan dari Airbus Helicopters kepada PT Dirgantara Indonesia untuk final completion. Skuadron Udara 8 ditetapkan sebagai operator H225M, sedangkan Skuadron Udara 6 diputuskan sebagai pengguna AS-332 Super Puma. Populasi AS-332 Super Puma di Indonesia merupakan gabungan dari NAS-332 yang dimanufaktur oleh IPTN dan AS-332 yang diproduksi oleh pendahulu Airbus Helicopters yaitu Aerospatiale dan Eurocopter. NAS-332 yang digunakan oleh Sayap Udara Indonesia dikenal dengan desainasi NAS-332C1 dan NAS-332L1. Sedangkan 2 helikopter kepresidenan milik Sekretariat Negara adalah AS-332L2. Menurut catatan, PT IPTN menyerahkan 22 unit NAS-332 Super Puma kepada konsumen di Indonesia. Terdapat 2 varian NAS-332 yang pernah diproduksi oleh pabrikan yang pernah menjadi global supply chain Tier 1 untuk Airbus A380 ini yaitu C1 dan L1. TNI Angkatan Udara merupakan pengguna utama NAS-332 Super Puma dan nampaknya masa bakti helikopter NAS-332 Made in Indonesia masih akan panjang walaupun armada H225M akan bertambah. Penambahan 8 H225M untuk TNI Angkatan Udara dan 2 H225M versi VIP untuk helikopter kepresidenan tidak akan membuat NAS-332 tersingkir dalam pasar domestik. Helikopter NAS-332 Super Puma direncanakan akan menjalani program modernisasi dalam waktu dekat. Akan tetapi kepastian terlaksananya program tersebut dimaksud tergantung pada persetujuan Menteri Keuangan, sebab pembiayanya berasal dari pinjaman luar negeri atau PLN. Saat ini program modernisasi pesawat sayap putar itu telah tercantum dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah 2020-2024 DRPLNJM 2020-2024, sehingga masih dibutuhkan proses panjang untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan. Ruang masa yang tersedia bagi kegiatan modernisasi NAS-332 Super Puma adalah pada tahun fiskal 2023 atau 2024. Belum diketahui pasti berapa banyak NAS-332 Super Puma yang akan dicakup dalam program modernisasi. Hanya saja nilai pagu alokasi PLN tidak sampai 100 juta US dollar. Program modernisasi hanya mencakup modernisasi avionik saja, sebab avionik yang saat ini diadopsi oleh pesawat sayap putar yang dibikin di Bandung itu dianggap mulai usang. Sedangkan subsistem lainnya seperti airframe dan engine tidak tercakup di dalam program tersebut. Boleh jadi usulan program modernisasi avionik helikopter yang pernah dioperasikan oleh beberapa negara NATO di Afghanistan ini agar avioniknya lebih mengadopsi kemajuan teknologi terkini.
Apalagi terdapat perbedaan antara NAS332 Super Puma yang diproduksi oleh PT IPTN dengan varian serupa yang dihasilkan oleh Aerospatiale dan Eurocopter. Sebagai ilustrasi, NAS332L1 menggunakan avionik karya anak bangsa Amerika Serikat yaitu Collins Aerospace ProLine. ProLine yang terpasang merupakan versi lama, sedangkan sejak lebih dari 6 tahun silam, Collins Aerospace telah meluncurkan versi terbaru ProLine untuk AS332 Super Puma. Sedangkan AS332L2 karya anak bangsa Prancis mengadopsi buatan Thales yang tercatat sebagai salah satu firma elektronika pertahanan tersohor di dunia. Pemakaian avionik asal Thales dapat dipahami karena Prancis menerapkan kebijakan yang mengurangi penggunaan produk non-Prancis atau non-Eropa. Mengingat bahwa armada NAS332 Super Puma keluaran Bandung sekarang mengadopsi ProLine karya Collins Aerospace, apakah program modernisasi avionik akan menggunakan varian terakhir? Apakah varian terbaru ProLine yaitu ProLine Fusion akan menjadi pilihan Indonesia untuk program tersebut? Ataukah solusi avionik dari firma elektronika lainnya yang akan menjadi pilihan Indonesia untuk dipasang di kokpit helikopter yang beberapa tahun lalu punya masalah dengan gearbox ini? Semua hal akan menjadi jelas saat pembiayaan kegiatan itu telah direstui oleh bendahara negara di lapangan Banteng. Walaupun saat ini belum ada restu dari lapangan Banteng secara normal, Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Udara sudah mulai melirik calon pemasok potensial untuk avionik NAS332 Super Puma. Hal ini dimaksudkan agar ketika penetapan sumber pembiayaan atau PSP ditandatangani oleh Menteri Keuangan, program tersebut dapat cepat dieksekusi melalui penandatanganan kontrak. Pada umumnya, program-program PLN menggunakan metode pengadaan penunjukan langsung. Sebaliknya, sangat jarang dilakukan metode pengadaan yang dibiayai PLN memakai mekanisme tender. Memperhatikan bahwa NAS332 yang akan menjalani program modernisasi avionik mempunyai akta kelahiran yang diterbitkan di Bandung, menjadi pertanyaan pula apakah PT Dirgantara Indonesia akan dilibatkan dalam program tersebut atau tidak. Apabila dilibatkan, apakah statusnya sebagai main contractor atau subcontractor? Kalau berstatus sebagai subcontractor, siapakah main contractornya? Apakah firma asing yang berkompeten seperti Airbus Helicopters atau perusahaan dalam negeri yang kemampuannya belum tentu lebih baik dari PT Dirgantara Indonesia? Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.